Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali bersama-sama. Dan kita boleh melihat betapa besar anugerah dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya dimanapun kita tetap boleh mengagungkan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sore hari ini kami masih dapat bersekutu, kami masih bisa memuliakan nama-Mu, kami masih bisa mengagungkan Engkau, karena Engkau ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bapa, kami percaya bahwa situasi apapun yang terjadi di sekeliling kami saat ini, Engkau Maha tahu dan Engkau izinkan itu semua supaya kami akan melihat kebesaran kuasa-Mu. Engkau akan curahkan perlindungan-Mu. Engkau akan curahkan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah umat-Nya. Karena janji-Mu, Engkau adalah Immanuel yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kuasa firman-Mu boleh menjamah setiap kami, menjamah dimanapun mereka berada di pelosok-pelosok Tuhan. Dan juga hamba-Mu menerima kuasa firman yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam situasi krisis yang mendunia ini tidak sedikit manusia yang kehilangan daripada harapan, bahkan dicekam oleh ketakutan. Apa saja yang mereka sudah pernah membuat suatu planning, anggaran, baik untuk masa depan, baik untuk keuangan, baik untuk pekerjaan, semuanya sudah mereka rancangkan, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Engkau Maha tahu ya Tuhan, bahwa semua situasi ini Engkau izinkan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu berjalan sendiri. Engkau tetap akan membela kehidupan setiap kami, dan juga bagi mereka yang terserang daripada COVID-19, mereka yang ada di hospital atau mereka yang masih ada di rumah, kami percaya akan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah daripada kasih Bapa, kami boleh melihat dengan mata iman percaya kami bahwa melalui krisis COVID-19 ini panggilan Tuhan untuk kami lebih dekat kepadamu. Kami boleh lebih Tuhan menyadari bahwa kami memerlukan Engkau. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini Tuhan. Oleh karena itu biar hanya rancangan-Mu saja yang jadi di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Saudara, mari kita sediakan waktu lebih banyak berdoa, mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus, dan senantiasa akan memberikan kekuatan dan ketenangan di dalam kita untuk mendengar suara Tuhan. Pegang prinsip bahwa semuanya itu adalah kendali di dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan kehilangan harapan ya Tuhan. Apapun yang Engkau sudah rancangkan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, bahwa hanya kedaulatan Allah saja yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Segala sesuatu yang kita lihat ataupun tidak, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, ada di dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga teringat pada waktu Sandra, Mesah, dan Abednego, mereka di dalam perapian yang menyala-nyala. Krisis adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan siapa kita di hadapannya dan di hadapan dunia. Jaga pikiran kita untuk kita tidak membatasi daripada apa yang menjadi kehendak dan kuasa Tuhan. Arahkanlah pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang indah, yang Tuhan sudah pernah buat di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Oleh karena itu, mari pada sore hari ini kita mau memperbaharui pola pikiran kita. Izinkan Tuhan bekerja di dalam setiap langkah kehidupan umat-Nya.
Dia yang menyelesaikan, Dia yang memulai, akan memenuhi setiap ruangan di dalam pikiran kita. Mungkin ada yang dihantui oleh kepanikan, kekecewaan, dan ketakutan yang sedemikian rupa. Saudara, kita juga mau teringat, yaitu saat-saat ini adalah saat di mana Yesus akan menuju ke Kalvari. Saat-saat di mana dia boleh diadili, dia juga menderita, dipermalukan, bahkan disiksa, dan harus berakhir dengan kematiannya di Golgota. Mari kita menyadari apa yang dipikul oleh Yesus adalah dosa saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, kita juga bisa melihat apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Banyak orang yang bertanya, kapan semuanya ini akan berakhir? Kapan semuanya? Mereka tidak boleh keluar dari rumah untuk belanja, pergi ke market atau pekerjaan. Ada yang sempat kantornya ditutup sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan yang diharapkan setiap bulan. Saudara, kita jadi teringat pada waktu tahun 1950, ratusan orang di Indonesia juga meninggal karena mereka terjangkit dari wabah penyakit malaria. Dan juga kita tahu bahwa di Spanyol pada tahun 1918, flu Spanyol pernah menjadi wabah penyakit yang luar biasa, menginfeksi 500 juta penduduk dunia dan membunuh 50 juta orang. Saudara, semuanya itu pernah terjadi. Dan saat ini apa yang ada di sekeliling kita yang mendunia adalah COVID-19. Dan kita melihat apa yang terjadi di sini akan ada satu perbedaan bagi orang yang melekat kepada Tuhan dan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama dan kita teringat apa yang dikatakan melalui firman-Nya. Kalau Yesus datang kembali, masih adakah iman di bumi? Masihkah umat-Nya percaya kepadanya? Mari kita akan belajar bersama-sama sore hari ini. Saudara, Tuhan suka kepada orang yang percaya sepenuh hati kepadanya. Apakah kita sudah percaya sepenuh hati kepada Tuhan? Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Tawarikh 20. Kita akan baca di dalam ayat 1 sampai ke 3. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya, saudara. Ya, di sini kita bisa melihat dan kita akan pelajari 4 hal. Yang pertama, yaitu apa arti dari hati yang percaya. Ya, di sini kita lihat bahwa Raja Yosafat mengalami serangan dari Bani Moab dan Bani Amon. Ya, dan setelah itu pasukan dari orang-orang Meunim. Dan diberitahu kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Saudara, suatu laskar yang besar. Dan saat ini itulah yang terjadi dengan COVID-19 ini. Kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa COVID-19 akan terjadi. Kita semua memiliki kenyamanan. Kita mungkin ada di tengah kita, sama sekali tidak pernah terbayangkan bahwa ini seolah-olah badai yang begitu menyerang dalam sekejap. Saudara, tetapi firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Ini merupakan suatu proses di luar jangkauan manusia dan sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus kuat.
Milikilah hati yang percaya, adalah berani mengambil keputusan untuk tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali di atas segala-galanya. Saudara, serangan dari Bani Moab dan Bani Amon, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika kita menghadapi serangan dan ketakutan dengan COVID-19 ini, tetaplah percaya dan kuat. Dan ambillah keputusan, saudara. Lebih memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih mencari daripada kehendak Tuhan. Bangkitkanlah manusia rohmu. Karena dengan kekuatan kita berdoa, mengucap syukur, dan hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang memberikan saudara dan saya menjadi kuat. Jangan panik dalam bertindak untuk mengatasi masalah. Inilah rahasia daripada kita tinggal tenang dan percaya. Dan lebih jelas kita bisa melihat di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Haleluya. Saudara, keputusan ada di dalam tangan saudara dan saya. Dengan tinggal tenang dan percaya, kita akan mendapatkan kekuatan. Tetapi banyak orang enggan, banyak orang yang tidak mau. Di saat kita tidak boleh keluar rumah, di saat kita harus tinggal dengan tenang, diam. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima hal tersebut. Rasanya tetap kita mau keluar rumah, kita mau bertemu dengan teman, kita mau, saudara, untuk mencari sesuatu memuaskan daging kita. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, ya, bahwa dengan tinggal tenang kita akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam. Apa artinya diam, saudara? Diam adalah supaya saudara dan saya itu berdoa. Ya, kita boleh memiliki hubungan pribadi yang lebih besar lagi. Iman kita dikobarkan waktu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya, jadi kita juga teringat akan doa Daud di dalam Mazmur 27 ayat 1 dan 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Amin. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Saudara, Daud begitu percaya kepada Tuhannya. Sedemikian rupa di dalam persoalan, di dalam tekanan, di dalam situasi yang mungkin Daud tidak tahu harus berbuat apapun, tetapi dia percaya kepada Tuhannya. Saudara, demikian juga pada tahun 1527 ada sebuah wabah yang disebut pes bubo menyerang kota di mana Martin Luther King, yaitu kota Wittenberg. Dan beliau menulis surat yang panjang kepada seorang sahabatnya untuk menjelaskan bagaimana jemaat harus merespon situasi yang rumit itu. Dan dia jelaskan ada 3 hal yang dia tulis di dalam surat itu. Yang pertama adalah bagi orang yang sengaja menabur virus itu, beliau menulis, nasihat saya adalah jika orang ini ditemukan, hakim harus menariknya dan menyerahkan dia kepada Master Jack atau si Algojo sebagai orang yang terang-terangan sudah membunuh secara sengaja.
Untuk respon jemaat, beliau menawarkan nasihat yang seimbang dan bijaksana. Saya akan meminta Allah melindungi kita semua, dan saya akan memfumigasi, membersihkan udara, memberikan obat-obatan, dan saya juga meminumnya sendiri. Saya akan menghindari tempat-tempat di mana banyak orang berkumpul, terlebih kalau kehadiran saya tidak diperlukan, supaya banyak orang tidak terkontaminasi apabila saya mengalami sesuatu. Dan demikian angka kematian akan berkurang, karena saya tidak mau ada korban yang lebih lagi. Dan yang ketiga, jika Allah ingin mengambil saya, Dia pasti akan menemukan saya. Dan saya telah melakukan apa yang Dia harapkan dari saya. Dan dengan demikian saya tidak bertanggung jawab untuk kematian saya maupun juga kematian dari orang lain. Namun jika sesama manusia membutuhkan saya tidak akan menghindari tempat itu dan orang akan pergi dengan bebas. Saudara, lihatlah, ini iman yang takut kepada Allah. Karena ia tidak membabi buta dan sembrono dan tidak mencobai Allah. Bagaimana dengan Anda dan saya untuk menyikapi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di sini? Untuk jam-jam tenang, untuk minggu-minggu tenang, untuk sesuatu yang kita boleh menjaga diri sendiri dan juga menjaga bagi orang lain. Saudara, seperti yang kita boleh dengar, banyak berita-berita orang-orang yang tidak mengindahkan perintah dari apa yang sudah diberikan. Mereka tetap berani keluar, mereka tetap mencari sesuatu untuk kesenangan pribadi. Dan puji Tuhan kalau mereka tetap sehat, tetapi ada yang beberapa banyak yang mereka justru jatuh dan mengalami akibat yang tidak terkendalikan di seluruh dunia ini. Dan akhirnya mereka harus membayar harga, sakit dan meninggal. Saudara, firman Tuhan adalah rambu-rambu yang Tuhan berikan bagi setiap anak Tuhan yang percaya. Dan kita melihat, saudara, itu tadi dari hati yang percaya yang pertama. Hati yang percaya kedua, yaitu berani percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun, bahkan firman-Nya mengatakan, sehelai rambutmu pun jatuh. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah perhitungkan. Saudara, oleh karena itu, milikilah hati yang percaya dengan teguh dan tidak bimbang. Ya, seperti apa yang tertulis juga di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12b. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Adakah saudara dan saya di saat-saat yang mencekam dan menakutkan, berita setiap hari kematian demi kematian bertambah di mana-mana, di setiap kota, di seluruh dunia, saudara. Dan mari kita mengenal siapa Tuhan kita. COVID-19 Tuhan izinkan terjadi, menjadi satu panggilan bagi umat Tuhan untuk kembali melakukan firman-Nya saat berbalik dan bertobat dari glamurnya dunia. Saudara, mari saat ini di mana kita fokus? Anda fokus kepada masalah yang ada, Anda fokus kepada COVID-19 yang menakutkan, atau Anda pertaruhkan iman percaya, perlindunganku hanya di dalam nama Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan di dalam lagunya,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah saudara saat ini saudara begitu dekat dengan Tuhan, ataukah saudara sudah kecewa kepada Tuhan? Karena kita kecewa dan kita katakan sendiri, gak Tuhan-Tuhanan. Ya, karena merasa kecewa. Kenapa Tuhan izinkan begitu banyak orang yang meninggal, aku kehilangan sedemikian banyak keluarga atau apa saja, saudara. Ya, memang semua ini menyedihkan. Tetapi kita mau tetap berusaha dengan kuat akan janji Tuhan yang ya dan amin. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Kematian itu saudara, pasti akan terjadi bagi setiap kita. Melalui jalan panggilan masing-masing. Oleh karena itu saudara, bukan hanya melalui COVID-19 kita meninggal atau mati. Tetapi melalui COVID-19, tanpa COVID-19 kita pun bisa mati mendadak. Karena serangan jantung, karena ketakutan, atau karena apa saja. Saudara, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Apakah mata saudara dan saya saat ini tertuju kepada Tuhan? Kalau belum, waktunya saudara, saatnya kita mau. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara tahu lagunya? Setiap perkataan daripada lagu itu membawa kuasa yang menguatkan diri kita sendiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Saudara, mataku tertuju kepadamu, segenap hidupku ku serahkan kepadamu. Hanya dengan 2 baris ini aja. Mari kita koreksi masing-masing. Di manakah pandangan mata saudara? Anda memandang kepada masalah, kepada kekecewaan, kepada kemarahan, kepada kebencian. Kita tidak bisa menerima keberadaan, semakin kita berontak, kita semakin sakit. Dan dikatakan lagi saudara, bimbing aku masuk rencanamu. Mohonlah kepada Roh Kudus, mohonlah kepada Tuhan, agar Roh Kudus itu membimbing saudara dan saya di dalam saat-saat yang menakutkan ini. Semuanya ini akan berakhir saudara, semuanya akan berakhir. Habis gelap terbitlah terang. Pegang saudara, ini hanya sesaat. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada apa yang terjadi, kita hanya selalu setiap hari jatuh dalam kemarahan, jatuh dalam kekecewaan, dan kita menyesal. Mengapa? Semua harus terjadi. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan dan Anda membaca firman-Nya, janjinya yang mengatakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Selama ini apa yang memberikan engkau sentosa? Selama ini apa yang memberikan saya sentosa? Mungkin keuanganku yang membuat saya sentosa, mungkin pekerjaanmu yang membuat engkau puas, mungkin dengan apa yang engkau alami di dalam hidupmu, dengan glamurnya dunia, engkau merasakan kepuasan. Tetapi Tuhan adalah yang pegang kendali di atas muka bumi ini. Dia berdaulat atas setiap kita saudara. Tuhan berdaulat atas setiap keadaan di muka bumi ini. Tuhan mau seperti apa yang kita lihat. Di mana ada tsunami, di sini ada, di sana tidak ada. Mengapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Tuhan izinkan proses itu terjadi. Supaya kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bahwa saudara dan saya hidup di muka bumi ini untuk rancangan Tuhan, untuk rencana Tuhan, bukan rancangan kita sendiri. Tetapi manusia sudah terlalu sombong. Sehingga sudah mereka-reka semua. Kalau bisa 10 keturunanku yang ada di depan, semuanya sudah teratasi. Tidak ada yang punya masalah. Begitu piciknya pikiran manusia saudara. Sehingga tidak lagi diperlukan
Tidak ada lagi campur tangan Tuhan, karena semuanya aku bisa. Aku bisa melakukannya, aku memilikinya, aku yang punya segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi untuk membawa setiap kita bertobat di bawah kaki Tuhan. Saudara, mari biarlah mata setiap kita hanya mau tertuju kepada Tuhan. Dan menyerahkan semua persoalan ini dan percaya kepadanya, berbalik dari glamurnya dunia. Kita mau datang kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Libatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Libatkan Tuhan di dalam segala keuanganmu. Libatkan Tuhan di dalam semua apa yang kau lakukan. Maka Dia yang akan mengatur jalan hidupmu dan jalan hidupku. Jangan kita mau mendengar segala apapun yang manusia katakan akan hidupmu. Setiap kita bertanggung jawab pribadi lepas pribadi, bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, mari kita lebih mau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dan setialah sampai akhir. Yang ketiga, hati yang percaya berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Amin. Saudara, di sini dikatakan, ya, bahwa percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pertanyaannya, apakah Anda saat ini mendengar daripada khotbah ini, apakah hatimu tetap percaya kepada Tuhan? Kalau Anda katakan, "Pastor, saya tidak bisa percaya lagi karena saya sudah kehilangan keluarga, saya sudah mengalami kebangkrutan, saya sudah mengalami kegagalan untuk rancangan masa depan saya, semuanya hancur berantakan." Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi seperti apa yang kita pernah lihat juga di dalam kitab Ayub. Apa yang Ayub miliki, saudara, semuanya hancur berantakan. Tetapi pada waktunya Ayub dipulihkan. Tuhan mempunyai kuasa. Dia mempunyai kuasa, firman-Nya mengatakan, "Aku yang mengangkat raja dan aku yang menjatuhkan raja." Mari, sadarilah bahwa saudara dan saya tidak mempunyai kuasa di muka bumi ini. Saudara dan saya tidak memiliki kekuatan apapun. Sekalipun di tengah keluarga, sekalipun terhadap anak yang kita kasihi, terlampau banyak kita menjadi overacting sebagai orang tua. Sehingga kuasa Tuhan tidak bisa bekerja melalui anak-anak kita. Berikan anak-anak itu kepada Tuhan yang menuntun hidup mereka. Tuhan yang Maha Tahu akan hidup anak-anak kita. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memprotek mereka. Sedemikian Tuhan juga memprotek hidup saudara dan saya. Saudara, sungguh luar biasa. Ya, ketika kita semua menghadapi krisis COVID-19 ini, mari kita merendahkan diri dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Maka kita tetap akan kuat dan teguh karena Tuhan yang berperang bagi saudara dan saya. Dan kita akan teringat di sini saudara, yaitu di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Saudara, biarlah ayat ini menjadi ayat emas dalam hidup saudara dan saya. Anda boleh baca berkali-kali.
Bila umatku merendahkan diri, saudara, adakah kita mau merendahkan diri kepada Tuhan? Apakah kita mau merendahkan diri di dalam kita menghadapi persoalan dalam hidup kita sehari-hari? Karena kerendahan hati itu sungguh sesuatu yang akan membawa Anda dan saya hidup di dalam keberkatan. Kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, kesombongan yang ada di dalam hidup kita, kita tahu persis firman Tuhan mengatakan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. It's enough, saudara. Cukup. Yang selama ini mungkin saudara begitu mengagungkan daripada posisimu. Anda begitu mengagungkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan segala apa yang menjadi ide-ide di dalam pikiranmu, ide-ide di dalam hidupmu, ide-ide kedudukanmu. Hanya Engkau yang punya semuanya. Mari kita bertobat. Dan kita mau merendahkan diri di dalam nama Tuhan. Saat COVID-19 ini, apapun yang saudara miliki, yang kita miliki semuanya, tidak ada yang berarti. Tidak ada yang berguna. Hanya satu, Yesus jawaban dalam hidup Anda dan saya di saat COVID-19 melanda seluruh dunia. Saudara, seorang pendeta, saya mendengarkan kesaksiannya. Dia menceritakan keadaan jemaatnya. Jemaat ini, saudara, pada satu sore, dia begitu panik karena dia mendengar bahwa suaminya divonis dengan penyakit coronavirus. Dan akhirnya suami ini harus masuk ke rumah sakit. Dan di dalam keberadaannya yang sudah lemas, yang sudah tidak ada kekuatan apapun, si istri mencari dan menelpon kepada pendeta. Tetapi waktu itu dia tidak tahu dan tidak boleh mendampingi suaminya. Suami berangkat sendiri dengan perawat semuanya yang ada di hospital tanpa mengetahui keberadaan suaminya. Tetapi istri ini tetap dia beriman teguh. Dan dia berkata kepada pastor itu, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya. Dia lagi mengalami dan positif kena coronavirus. Saudara, kemudian mereka berdoa bersama-sama dengan keyakinan iman yang teguh luar biasa. Bahwa Tuhan akan ambil alih, Tuhan akan pegang kendali, Tuhan akan bekerja di dalam keberadaan suaminya yang boleh dikatakan sudah tidak berdaya. Saudara, setelah itu hatinya tenang, dia hanya menyatukan imannya. Dia percaya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak tahu, semalaman dia terus berdoa dan mengucap syukur. Bahwa suamiku ada di dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Suamiku pasti sembuh, suamiku pasti akan mendapatkan mujizat Tuhan. Dan besok pagi tiba-tiba pihak dari rumah sakit menelpon dia dan suaminya berbicara kepada dia. Saudara, apa yang dia katakan? Bahwa sore hari itu pada waktu suaminya mau dipasang peralatan untuk mereka yang sudah terkena daripada coronavirus ini, positif coronavirus. Semua sudah alat-alat itu disiapkan. Tiba-tiba suami ini, saudara, seperti mendapatkan satu kekuatan di seluruh tubuhnya. Tubuh yang lemas, tubuh yang tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ada satu aliran kekuatan sehingga dia bisa bangkit, dia bisa mempunyai kekuatan dan dia bisa untuk duduk, berdiri dan seperti apa yang orang sehat. Saudara, semua dokter dan perawat yang ada di situ, mereka terkejut. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan pada waktu itu saudara, si istri mendengar berita yang sedemikian, dia segera menelpon pendetanya. Dan dia ceritakan bahwa mujizat sudah terjadi bagi suaminya. Bahwa alat-alat yang sudah disiapkan tidak dipasang di dalam keberadaan tubuh suaminya.
Dan kemudian Pak Pendeta bertanya, jam berapa itu ibu? Kemudian si ibu telepon lagi kepada suaminya karena sudah bisa telepon saudara. Dan jawaban daripada suaminya adalah jawaban di mana pas ibu ini berdoa dengan pendetanya. Saudara lihat, kuasa doa luar biasa. Apapun keadaan Anda dan saya saat ini, mari saudara, jangan melihat apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kalau engkau melihat akan kepada masalahmu, engkau melihat kepada keberadaan sekelilingmu, kekuatan kita akan lemah, kekuatan kita akan jatuh. Tetapi kalau engkau fokus kepada janji-janji Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun, percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dunia ini hanya dapat dimenangkan oleh orang-orang yang mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Stop untuk tidak lagi melihat siapa diri kita. Kita sudah tahu saudara, kita ini manusia lemah. Kita ini adalah domba-domba lemah yang dikelilingi oleh serigala-serigala. Dan serigala-serigala ini bermacam-macam ada di mana-mana. Mari kita kembali kepada firman-Nya. Dan kita teringat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Haleluya. 29 dan 30. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau percaya dan beriman bahwa saudara menjadi anak Tuhan tidak dibiarkan menjadi piatu. Tetapi kita selalu didampingi, kita selalu berada bersama-sama Dia. Ya, satukan iman percaya kita kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan akan membuat kegelapan atas bangsa-bangsa diubah menjadi kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu akan dinyatakan saudara. Hati yang percaya kepada Tuhan membawa masalah COVID-19 ini akan segera berakhir. Imani kita, satukan iman kita, satukan dimanapun Anda berada, di pelosok-pelosok tempat Anda dimanapun berada. Ayo mari kita bergandeng tangan. Saudara, menjelang daripada kematian Tuhan Yesus, kita akan melihat hari-hari yang sedemikian penderitaannya. Milikilah hati yang percaya akan kuasa kebangkitannya, menghentikan COVID-19 dan semua krisis virus corona akan berakhir. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Sekali lagi, jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada penciptamu. Dia yang sudah menciptakan langit dan bumi, Dia yang akan menyelesaikan segala perkara yang ada. Dan kita mau melihat saudara, pada waktu yang lalu saya sempat singgung, yaitu tentang worldwide revival, yaitu di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa.
Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, kita melihat betapa kasih dan anugerah Tuhan. Sudah dikatakan ya, pada Keluaran 34 ayat yang ke-10, aku akan mengadakan satu perjanjian di depan seluruh bangsa, di depan seluruh dunia. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Ya saudara, dan seluruh bangsa yang ada di dunia saat ini yang lagi mengalami COVID-19 akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya adalah sungguh-sungguh dahsyat. Kalau Tuhan yang berkata bahwa perbuatannya adalah sungguh-sungguh dahsyat, apakah engkau dan saya percaya? Ya, oleh karena itu saudara, berpeganglah pada apa yang Tuhan perintahkan. Apalagi yang dikatakan pada ayat yang ke-11. Tuhan akan menghalau daripadamu orang Amori. Mungkin saudara katakan, pastor saya tidak tahu apa arti dari orang Amori. Orang Amori adalah roh kesombongan. Oleh karena itu jangan kita memiliki roh kesombongan saudara. Ya, dan dikatakan orang Kanaan. Apa arti? Tuhan juga akan menghalau daripadamu orang Kanaan. Yaitu hiduplah untuk kudus saudara. Karena ini menggambarkan tentang roh perzinahan. Dan kemudian orang Het. Apa artinya daripada orang Het? Orang Het ini artinya adalah roh ketakutan yang saat ini lagi melanda seluruh muka bumi. Ya. Sedikit-sedikit berita, tidak ada berita yang membawa sesuatu yang positif, tapi semuanya yang negatif. Sampai kapan? Sampai kapan semua ini harus berakhir? Sampai kapan ini kematian tidak akan terjadi lagi? Bahkan seorang baby pun yang lahir tidak sempat saudara untuk hidup karena tertular daripada COVID-19 ini. Orang Feris yaitu orang yang minder ya saudara, orang yang rendah diri. Kemudian orang Hewi yaitu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan mengandalkan kekuatanmu saudara. Kita tidak memiliki kekuatan apapun di dunia. Kalau saudara boleh memiliki segala berkat yang engkau miliki saat ini, ingatlah bahwa itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bahwa itu semua adalah dari Sang Pencipta, yaitu Yesus yang mengizinkan Anda dan saya untuk menikmati berkat-berkatnya. Dan orang Yebus, siapakah orang Yebus itu? Yaitu roh yang suka menjatuhkan. Apakah ada di antara kita yang memiliki daripada roh-roh yang sedemikian? Jauhilah semuanya, saatnya kita untuk bertobat. Jauhilah roh kesombongan, jauhilah daripada roh perzinahan, roh ketakutan, roh rendah diri, roh yang suka mengandalkan kekuatan diri sendiri dan yang suka menjatuhkan orang lain atau meremehkan orang lain karena menganggap dirinya adalah yang paling benar. Saudara, sudahkah kita mempunyai hati percaya penuh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita dan respon selama ini kita menghadapi krisis COVID-19 ini? Fokuslah kepada Tuhan. Perkara besar yang Tuhan kerjakan saat ini, yaitu bagi mereka yang memiliki hati yang tinggal tenang dan percaya penuh kepadanya. Dia akan bangkit saudara. Dia yang berperang ganti kita. Sekalipun dunia di dalam kegelapan. Ada tangan Tuhan yang diulurkan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa dan mujizatnya tetap sama. Saudara, ini ada satu cerita, yaitu seorang hamba Allah.
yang imannya sungguh-sungguh amat luar biasa tidak tergoyahkan. Sebuah buku berjudul Remarkable Miracle, mujizat yang luar biasa. Buku ini adalah sebuah autobiografi dari seorang hamba Tuhan. Dia sering berdoa dan berpuasa dan memberikan kasih yang luar biasa bagi jemaatnya. Saudara, karena dia begitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang amat kuat, Tuhan memberikan dia sebuah talenta, yaitu dengan penglihatan. Tetapi pada satu hari, dia mengalami kecelakaan yang dia harus membayar amat berat. Pada waktu itu dia berada di satu ruangan, dia bersama teman-temannya bekerja untuk merenovasi ruangan yang ada di situ. Dan kebetulan dia akan membersihkan daripada cerobong asap yang ada di dalam ruangan di situ. Dan pada waktu dia siap untuk naik kepada cerobong asap itu, dia mau membersihkan pipa yang paling ujung di situ. Dia naik di atas sebuah kursi dan berdiri di pinggiran kursi untuk dia bisa mencapai bagian atas daripada cerobong yang harus dibersihkan itu. Tetapi tiba-tiba pada waktu dia naik di atas kursi itu, mencoba meraih daripada ujung daripada cerobong asap itu, tiba-tiba kursi itu terbalik. Bagian sandaran kursi itu menghantam rusuk di dadanya, dan itu membuat kursi itu hancur berkeping-keping dan dia jatuh terbaring dengan sangat amat kesakitan. Sampai dia tidak bisa berdoa dan tidak mampu untuk bergerak sedikit pun. Kesakitan seluruh tubuhnya yang nyaris membuat Guy Bevington ini tidak dapat bernafas. Ketika temannya masuk ke tempat itu, dia terkejut dan menganjurkan dia ke dokter. Bevington menjawab, "Aku tidak bisa bergerak, terlalu sakit sekali sehingga aku tidak akan mau pergi ke dokter." Tetapi temannya tetap mengajak dia, "Ayo kita ke dokter." Tetapi dia tetap menolak. Dia bertahan sedemikian, saudara, sampai pada hari yang kelima. Rasa sakit itu sangat begitu membuat dia menderita dan dia tidak bisa makan. Akhirnya pada hari yang keenam, Bevington menyerah. "Baiklah, aku akan pergi ke dokter." Dan singkat cerita, begitu dia dibawa ke dokter, dokter memutuskan untuk dia di X-ray. Dan dokter mendapati 3 tulang rusuk yang di dadanya itu patah-patah. Salah satunya memiliki patahan yang positif melintang di atas 3 tulang rusuk yang lain. Saudara bayangkan, 1 tulang rusuk itu melintang di dadanya. Dan dokter bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan ini selama 6 hari? Kamu harus dioperasi, harus berangkat ke hospital." Tapi dalam hitungan biaya, saudara, pada waktu itu sebesar $700. Kemudian Bevington mengatakan, "Saya tidak memiliki uang sedemikian banyak, saya hanya punya $7. Akhirnya semua teman-temannya mencoba untuk mengumpulkan uang. Dan dokter yang operasi dia juga adalah seorang anak Tuhan. Akhirnya semua biaya itu, saudara, mendapatkan keringanan, jadi tinggal $80. Tetapi Bevington tetap menolak untuk dia dioperasi. Dokternya marah, semua teman-temannya juga marah, dikatakan, "Bevington, engkau seorang yang keras kepala dan bodoh." Akhirnya pihak rumah sakit memberikan waktu 24 jam. Kalau tidak mau, mereka tidak tahu apa yang harus berbuat. Demikian Bevington berdoa, saudara. Dengan iman percayanya dia katakan, "Tuhanku sanggup untuk menyembuhkan aku." Dan pada waktu sudah tiba dia harus kembali ke rumah sakit,
Bevington mengatakan, berikan aku waktu lagi 20 jam. 20 jam aku akan berdoa kepada Tuhanku. Sampai pukul 7 besok pagi. Dokter dan teman-temannya tambah marah lagi. Dan semua jemaatnya juga marah. Orang ini begitu keras kepala. Saudara, Bevington di atas lantainya dia berbaring. Tidak makan apa-apa selama 8 hari. Kondisi tubuhnya sangat melemah. Batas waktu kedua juga hampir habis. Sekitar pukul 4 subuh, dia merasa ada sesuatu telah terjadi pada dirinya. Dia merasakan tubuhnya semakin mengecil. Dia merasa seperti sedang lenyap. Seperti tubuh jasmaninya itu terangkat. Sepertinya dia lagi melayang di udara. Kuasa Allah sedang bergerak masuk di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya pada pukul 4 subuh. Dia berkata, haleluya, sudah terjadi, Allah sudah menyembuhkanku. Dia bahkan bisa mendengarkan suara tulang-tulangnya itu berderak-derak saudara, bersambungan kembali satu dengan yang lain. Dan dia merasakan satu kekuatan yang baru. Dia bisa mendapatkan suatu rasa damai sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya dia mampu untuk berdiri. Dan dia katakan, haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, ucapan glorinya semakin lama semakin keras. Dia mulai menarik nafas panjang. Tidak ada yang sakit di dadanya lagi. Akhirnya dia terus memuji Tuhan. Akhirnya saudara, temannya itu bangun dan terkejut. Melihat Bevington berdiri dan mengatakan, Tuhan sudah menyembuhkanku. Temannya mengatakan, omong kosong. Bevington memukul-mukul dadanya. Lihat ini, Bevington melompat-lompat sambil memukuli dadanya. Saudara, sekitar pukul 7 orang pada berdatangan. Dan Bevington berangkat ke rumah sakit untuk menemui dokternya. Dokter tidak percaya dan dia pikir Bevington datang untuk memohon dioperasi. Tetapi Bevington bersaksi bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Dia pukuli dadanya. Dokter membawa Bevington ke kamar untuk di X-ray kembali. Hasilnya luar biasa. Tulang-tulangnya tersusun dengan rapi. Tidak ada tanda bahwa pernah ada yang patah atau cedera. Dokter itu menangis, semuanya telah disembuhkan. Dokter ini boleh melihat kebesaran Tuhan. Semua jemaat melihat kebesaran Tuhan. Saudara, Tuhan kita hidup dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Di waktu COVID-19 ini terjadi, seluruh dunia mengalaminya. Pasti ada rancangan Tuhan. Pasti ini adalah panggilan Tuhan untuk saudara dan saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena yang menciptakan saudara dan saya adalah Tuhan. Mujizat masih berjalan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Semoga kita dapat berkata, aku kenal siapa yang aku percayai. Seberapa jauh saudara dan saya mengenal dan mengakui kuasa Allah. Di saat semua badai mencekam seluruh dunia dan tidak tahu kapan akan berakhir, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun masalah COVID-19 ini, kita tetap mau percaya kepadanya. Tunggulah, firman-Nya mengatakan, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Saudara, kita sudah belajar pada sore hari ini. Kita mau kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan sia-siakan. Hanya satu yang saya mau ingatkan kepada saudara dan saya, yaitu sebuah lagu yang sungguh powerful, seperti apa yang Tuhan izinkan melalui COVID-19 ini, adalah panggilan saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Untuk berjaga-jaga, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali.
Saudara, mari kita ingat kata-kata daripada lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, berjagalah. Inilah wake up call. Inilah waktu saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Peluk Dia. Apapun situasimu, apapun keberadaan kita, kita mau menyatukan iman percaya kita. Berjaga-jagalah. Lihat dunia yang bergelora. Lihat situasi yang bergelora, saudara. Anda mendengar berita di kiri kanan, kabar-kabar yang menakutkan. Tapi kita tahu bahwa hanya perlindungan Tuhan yang membuat saudara dan saya selamat. Deklarasikan keselamatan Anda dan saya. Deklarasikan keselamatan dan kemenangan dengan mulut saudara dan saya. Maka kuasa Allah akan bekerja dan mujizat besar akan terjadi. Katakan saudara, buatlah mezbah di tengah keluargamu, suami, istri dan anak-anak. Mungkin bagi mereka yang sudah grandma, grandpa, happy grandma, happy grandpa, happy papa, happy mama, dan juga happy anak-anak. Kita mau buat mezbah keluarga. Ya, kalau Anda bisa mengucap syukur di tengah badai COVID-19 ini, terima kasih Tuhan, semuanya akan berlalu. Terima kasih Tuhan, habis gelap terbitlah terang. Engkau akan membuat indah pada waktunya. Bahkan engkau, saya tidak tahu di mana Anda berada. Mungkin engkau berada di hospital, mungkin engkau lagi terbaring, mungkin engkau lagi ada di rumah dalam keadaan patah semangat, dalam keadaan putus asa. Mari bersama saya, kita bergandeng tangan. Kita mempercayai dengan hati yang teguh bahwa buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia izinkan COVID-19 terjadi untuk kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami banyak mendengar berita-berita sukacita, berita-berita pertobatan, di mana banyak anak-anak-Mu yang dahulu tidak mengenal Engkau, atau anak-anak-Mu yang sudah meninggalkan Engkau, mereka boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan yang baru bagi mereka yang berseru-seru kepadamu. Bapa, terima kasih untuk hujan pertobatan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau berkati para pemuka-pemuka, orang-orang Tuhan yang saat ini Tuhan lagi mencari untuk penemuan daripada vaksin COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka akal budi, berikan mereka hikmat, marifat dan wahyu yang daripadamu. Sehingga vaksin COVID-19 akan segera terjadi. Dan kami percaya dengan kuasa darah Yesus, semuanya itu akan menjadikan mujizat bagi setiap umat yang ada di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa bagi para dokter dan perawat, mereka yang berada di garis depan Tuhan. Mereka yang tidak mengenal lelah. Mereka tinggalkan keluarganya, tinggalkan anak istrinya. Tinggalkan suaminya, mereka berjuang Tuhan. Melayani setiap mereka yang menderita COVID-19. Hamba berdoa tutup bungkus setiap anak-anak-Mu yang ada di garis depan ini. Dengan kuasa darah Yesus. Biarlah bala tentara malaikat Allah, malaikat surgawi mengepung setiap mereka dari samping kiri kanan, muka belakang, atas bawah.
Apapun yang mereka jamah, apapun yang mereka sentuh Tuhan, tidak ada satupun yang membahayakan. Karena kuasa darah Yesus membungkus seluruh tubuh mereka. Bahkan mereka mentransferkan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang berjuang di garis depan. Dimanapun mereka berada. Urapi dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Urapi pada waktu mereka memberikan obat. Urapi pada waktu mereka menyentuh. Urapi pada waktu mereka melayani. Kuasa-Mu yang bekerja. Kuasa darah Yesus yang bekerja. Tuhan, kami mau patahkan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan. Segala roh maut Tuhan. Yang berkeliaran di muka bumi saat ini. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Dan lepaskan roh kehidupan, lepaskan roh kesembuhan, lepaskan roh kekuatan yang depres, yang stres, yang frustasi, yang takut, yang patah semangat, bahkan putus asa. Bahkan hamba mendengar ada yang bunuh diri Tuhan. Karena ketakutan kami mau patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa. Hamba berdoa juga bagi seluruh dunia Tuhan. Dimanapun mereka berada, para pemuka, para pemerintah, presiden, wakil yang tertinggi sampai wakil yang terendah. Berikan hikmat, marifat, akal budi daripada Engkau. Berikan kami semua roh kesatuan ya Tuhan. Agar kami boleh berperang memerangi COVID-19 ini Tuhan dengan luar biasa. Karena kami percaya peperangan ini adalah peperangan-Mu Tuhan, bukan peperangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan mujizat demi mujizat terjadi di seluruh dunia Tuhan. Di tempat-tempat dimanapun Tuhan. Mereka yang sudah menderita, mereka yang sudah kehilangan keluarga, mereka yang sudah mengalami bencana apapun. Kami lepaskan roh kekuatan yang baru. Kami lepaskan roh penghiburan. Kami lepaskan Tuhan. Roh percaya kepadamu. Bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau mendengar semua doa kami. Dan kami serahkan Tuhan seluruh dunia ini. Seluruh dimanapun anak-anak-Mu berada sampai di pelosok-pelosok desa dimanapun mereka ada. Mujizat Tuhan tetap bekerja. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan iman percaya bahwa semua COVID-19 akan berlalu. Tuhan akan membuat indah pada waktu-Mu. Sehingga kita semua umat Tuhan mengakui. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.